Tidak semua konten TikTok itu tidak mendidik. Tapi kalau kita bicara konten-konten yang tidak mendidik, pasti ya TikTok. Dari berbagai banyaknya konten di TikTok, konten yang berbau seksualitas selalu menarik perhatian dan banyak viewersnya. Entah itu dari goyangan, pamer anggota badan tertentu, pakaian yang minim, atau bahkan dari sekedar caption saja. Dibandingkan dengan konten katakanlah edukasi, konten sensual memang banyak diminati karena menontonnya tidak diperlukan fokus berlebih untuk mencerna pesan yang disampaikan. Coba kita bayangin, ada konten yang hanya joget-joget dengan musik yang lagi tren atau gerakan-gerakan tubuh yang gak jelas, kita kan hanya melihat, menikmati tanpa effort fokus yang berlebih. Di Indonesia sendiri pada tahun 2024 memiliki 157,6 juta pengguna TikTok dan tertinggi dibanding negara-negara lainnya. Ini pun tidak menutup kemungkinan dari 157,6 juta pengguna pernah mengakses atau bahkan menikmat konten sensual di TikTok karena begitu mudahnya untuk diakses. Bayangkan, ketika kita di beranda TikTok, scroll tiba-tiba ada konten joget-joget tanpa kita mencari terlebih dahulu karena video tersebut kebutuhan FYP. Di pembahasan ini tidak bermaksud merendahkan atau mengeksploitasi perempuan, tapi realitanya konten-konten sensual kebanyakan dibuat oleh perempuan. Dan harusnya pembahasan kali ini menyadarkan perempuan agar tidak mudah mengikuti tren yang dalam tanda kutip menjual harga diri. Dan di video kali ini kita akan bahas realitas di balik konten sensual TikTok. Apa yang sebenarnya terjadi? Kecenderungan manusia untuk tertarik pada sensualitas sebenarnya alami. Jadi di dalam diri kita ada yang namanya neuron atau sel syaraf. Ketika seseorang melihat konten sensual, otak mereka merespon dengan melibatkan sel syaraf di otak yang melibatkan rasa senang dan emosional, yaitu nucleus accumbens dan sistem limbik. Nucleus accumbens ini adalah struktur otak yang berperan dalam banyak fungsi mulai dari kesenangan, kecanduan, dan lain-lain. Dan sistem limbik ini adalah kumpulan struktur otak yang berperan dalam mengatur emosi, perilaku, dan memori. Nah, konten yang mengandung unsur sensual itu bisa melepaskan dopamin yang bisa membuat seseorang itu merasa puas dan terangsang. Makanya ketika seseorang sering nonton konten seperti itu, mereka akan terus-terusan mencari konten serupa. Konten-konten sensual di TikTok seringkali memperlihatkan payudara dan bagian-bagian fisik yang menarik bagi lawan jenis. Aktivitas seperti ini jika dilihat dari perspektif evolusi sangat erat kaitannya, di mana penampilan fisik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pasangan. Ini jelas terlihat dalam sejarah manusia. Daya tarik fisik seringkali dikaitkan dengan kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup yang biasanya dikaitkan dengan payudara. Kita itu sekarang bisa dibilang hidup di era atensi ekonomi, yaitu konsep yang menjelaskan bagaimana perhatian dan waktu orang menjadi sumber daya yang langka dan berharga dalam ekonomi digital. Konsep ini sangat menguntungkan untuk beberapa orang yang mencari keuntungan dengan popularitas. Atensi orang lain ke kita adalah keuntungan buat kita, karena semakin banyak atensi orang lain, kita bisa lebih mudah jual sesuatu yang pada akhirnya jadi uang. Dalam dunia pemasaran juga ada yang namanya sex sales, yaitu strategi pemasaran dengan menggunakan unsur seksual atau daya tarik seksual untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan produk atau layanan. Konsep ini didasarkan pada anggapan bahwa elemen sensualitas dan seksualitas memiliki kekuatan untuk memicu minat, menciptakan daya tarik emosional, dan mendorong perilaku pembelian. Dalam praktiknya, iklan atau promosi yang mengusung konsep sex sales seringkali menampilkan citra, gaya berpakaian, atau situasi yang mengandung unsur sensual yang kuat. Kita paham orang yang mau terkenal dengan unsur seksual, mereka berharap bikin video dengan mudah, hanya dengan joget-joget, followers naik, dapat endorsement atau jualan, dan akhirnya dapat uang yang banyak. Semenjak adanya profesi konten kreator, banyak orang berusaha untuk terkenal dengan effort yang kecil tapi hasilnya yang besar. Dan satu cara yang cukup besar peluangnya untuk menaikkan konten seseorang yaitu membuat konten yang berbau seksual. Kenapa demikian? Karena kita bisa lihat konten-konten serupa di beberapa platform media sosial, itu views-nya bisa dibilang cukup tinggi, bahkan dalam waktu yang cukup singkat. Makanya karena melihat kemudian terkenal dengan konten begini, banyak orang melakukan cara serupa untuk terkenal dan punya followers. Tapi jika kita pahami lebih dalam, selain karena cuma FOMO atau pengen viral, orang-orang yang mengambil jalan seperti ini biasanya orang yang mentok berpikir dan mereka bingung bakat apa yang bisa ditunjukin selain ya mungkin joget-joget, pamer bagian tubuh, atau ngomongin hal-hal yang berbau seksual. Mereka berpikir dengan mereka punya followers yang banyak, lewat cara begitu mereka bisa menghasilkan uang yang banyak dari para followersnya. Tapi jika kita pahami lagi, orang-orang yang terkenal karena sensualitas biasanya cepat juga turunnya.
Jika bahas tentang kenapa perempuan suka membuat konten sensual, ini topik yang sedikit lebih kompleks. Sudah saya katakan di awal bahwasanya tidak bermaksud untuk merendahkan atau menjadikan perempuan sebagai objek. Pertama-tama, kita tidak bisa menyamaratakan semua perempuan. Beberapa mungkin membuat konten seperti itu karena mereka menikmati ekspresi diri dan percaya diri dengan tubuh mereka. Tapi di sisi lain ada yang melakukannya karena tahu bahwa konten seperti ini punya peluang besar untuk viral di era media sosial. Angka pengikut dan audiens yang luas menjadi aset berharga. Popularitas di TikTok bisa mendatangkan berbagai peluang dari endorsement sampai pekerjaan. Konten sensual lebih cepat menarik perhatian sehingga menjadi semacam jalan pintas untuk memperoleh pengikut dan ketenaran. Tapi ya balik lagi di pembahasan tadi bahwa konten sensual cepat sekali naik tapi cepat juga turunnya. Lalu ada juga dinamika sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat patriarki, tubuh perempuan sering kali dipandang sebagai objek. Ketika perempuan menggunakan tubuh mereka di media sosial, ada pergeseran kuasa di mana mereka bukan lagi objek yang dilihat, tapi aktor yang aktif menampilkan diri mereka. Ini bisa dilihat sebagai bentuk pengambilan kendali atas citra diri mereka. Namun ini seolah menjadi pedang bermata dua, karena di satu sisi mereka mendapatkan pengaruh dan ketenaran, tapi di sisi lain mereka juga bisa terjebak dalam ekspektasi sosial tentang bagaimana perempuan seharusnya tampil. Standar berlebihan yang diaplikasikan ke gue karena gue perempuan. Contohnya, gue selalu mendengar bahwa cewek itu harus pakai baju yang tertutup karena yang pakai baju seksi itu katanya cewek nakal atau cewek bandel dan dia bisa diperkosa orang. Gue juga sering kali disuruh orang untuk kalau bicara itu yang slow aja gitu kan, gak usah ngegas, jangan marah-marah, gak boleh galak karena gue perempuan. Menurut Pierre Bourdieu dalam Distinction, A Social Critique of the Judgment of Taste, kebiasaan dan preferensi seseorang dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Jika konten sensual terus menjadi konsumsi utama di TikTok, batas kesopanan bisa bergeser, terutama di kalangan generasi muda. Apa yang dulu dianggap tabu kini bisa menjadi hal yang biasa. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki budaya yang lekat dengan konsep kesopanan, terutama dalam berpakaian dan berperilaku di ruang publik. Konten sensual di TikTok seperti tarian provokatif atau pakaian yang lebih terbuka secara perlahan menggeser batasan yang dulu dianggap tabu. Generasi muda yang tumbuh dengan paparan konten semacam ini mungkin mulai menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah bentuk kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain ada kekhawatiran bahwa semakin banyak orang yang menyesuaikan diri dengan tren ini tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai budaya yang telah lama dijunjung tinggi. Dulu pembicaraan tentang seksualitas dianggap sebagai sesuatu yang privat dan penuh kehati-hatian. Namun dengan semakin banyaknya konten sensual yang bermunculan, batasan ini mulai kabur. Apa yang dulu dianggap berani kini menjadi biasa. Bagi sebagian kalangan, ini bisa menjadi cara untuk mengekspresikan diri atau bahkan sebagai strategi untuk mendapatkan perhatian di dunia maya. Namun, jika tidak dikendalikan, ini dapat membawa perubahan yang lebih luas dalam cara masyarakat memandang seksualitas, terutama bagi generasi muda yang masih mencari identitas dan nilai-nilai yang akan mereka pegang. Anak-anak dan remaja adalah penonton terbesar TikTok. Mereka cenderung meniru tren tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ketika konten sensual terus bermunculan, ada risiko mereka menganggap bahwa daya tarik fisik adalah hal utama yang menentukan nilai seseorang. Lebih dari itu, mereka bisa terdorong untuk ikut serta demi mendapatkan validasi sosial dalam bentuk likes, komentar, atau followers. Tanpa bimbingan yang tepat, mereka bisa jatuh ke dalam pola pikir yang salah, bahwa semakin sensual, semakin banyak perhatian yang akan didapatkan. Konten sensual juga membuka celah bagi eksploitasi, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Tidak jarang terjadi kasus di mana konten semacam ini disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang lebih berbahaya. Di dunia digital, batasan antara kebebasan berekspresi dan eksploitasi bisa menjadi sangat tipis. Banyak kreator yang mungkin tidak sadar bahwa apa yang mereka bagikan bisa digunakan untuk hal yang tidak mereka harapkan. Perdebatan seputar konten sensual di TikTok seringkali berujung pada pertanyaan besar. Sejauh mana kebebasan berekspresi harus dibatasi? Di satu sisi ada hak individu untuk mengekspresikan diri, namun di sisi lain ada tanggung jawab sosial untuk menjaga nilai-nilai budaya dan moral yang telah lama menjadi fondasi masyarakat Indonesia. Mungkin bukan soal melarang, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengarahkan agar kebebasan berekspresi tetap selaras dengan nilai-nilai yang kita anut. Regulasi yang lebih ketat, edukasi digital yang lebih luas, serta kesadaran dari para pengguna media sosial menjadi kunci agar fenomena ini tidak membawa dampak yang merugikan.
Sebagai pengguna media sosial, kita punya kendali penuh atas apa yang kita tonton dan dukung. Kalau konten sensual makin banyak karena banyak yang nonton, berarti solusinya simple. Kurangin konsumsi konten seperti itu. Algoritma bekerja berdasarkan preferensi kita. Jadi kalau kita sering menikmati konten positif, maka lama-lama FYP kita juga akan menampilkan hal-hal yang lebih berkualitas. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan kreator yang membuat konten sensual, karena media sosial memang mendorong engagement tinggi. Tapi daripada ikut mengutuk, lebih baik kita membantu mendukung konten yang lebih edukatif atau inspiratif. Dengan begitu, orang-orang yang ingin terkenal bisa melihat bahwa ada cara lain selain menjual sensualitas. Anak-anak dan remaja yang tumbuh di era digital butuh bekal literasi media yang kuat. Mereka harus diajarkan bagaimana memilah informasi, memahami dampak dari konten yang mereka konsumsi, dan menyadari bahwa eksistensi di dunia maya bukan segalanya. Orang tua, guru, dan komunitas punya peran penting dalam hal ini. Platform seperti TikTok seharusnya lebih aktif dalam menyaring konten yang terlalu eksplisit, terutama yang bisa diakses oleh anak-anak. Pemerintah juga perlu menetapkan regulasi yang jelas tanpa perlu membatasi kebebasan berekspresi. Banyak orang yang ikut tren sensual mungkin hanya ikut-ikutan atau merasa tidak punya cara lain untuk terkenal. Padahal ada banyak jalan untuk sukses di media sosial. Mulai dari berbagi ilmu, membangun komunitas, hingga menghibur dengan cara yang lebih kreatif. Jika lebih banyak orang sadar bahwa ada cara lain untuk mendapat perhatian, tren ini bisa mulai berkurang. TikTok adalah cerminan dari apa yang kita konsumsi dan dukung. Konten sensual ada karena ada pasar yang menikmatinya. Tapi, apakah ini baik untuk jangka panjang? Itu tergantung bagaimana kita sebagai individu dan masyarakat bersikap. Kebebasan berekspresi adalah hak, tapi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Jika kita ingin tetap mempertahankan nilai budaya yang ada, solusinya bukan dengan melarang atau menghakimi, tapi dengan memberikan alternatif yang lebih baik. Pada akhirnya, dunia digital akan terus berkembang dan kita harus bisa menavigasinya dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan jati diri hanya demi tren sesaat.